Karena Pak Yofi mau menyampaikan khotbah, dan puji Tuhan saat ini cerah ceria dan Pak Yofi juga sehat, jadi bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya pada saat ini Bapak Ibu Saudara luar biasa banyak diberkati Tuhan. Jadi tidak ada satupun alasan untuk tidak mengucap syukur pada saat ini, untuk merasa bahagia. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Mungkin dari teman-teman dekat, saudara, ataupun hal-hal yang lain yang bisa membuat kita berbahagia. Tapi satu prinsip bahwa saya pribadi merasa bahagia karena saya memiliki Tuhan Yesus. Saya ingat khotbah siapa, Pak Nelson atau Pak Saud, ada doa yang terpendek cuma 3 kata, Tuhan tolong saya. Itu selalu saya ucapkan pada saat memang saya tidak mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata atau doa yang berkepanjangan di hadapan Tuhan. Dan saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk sejenak menenteramkan pikiran, menenteramkan hati, menenangkan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, di dalam hidup kita. Jadi mustahil kalau tidak ada yang bisa kita syukuri pada saat ini. Apapun itu, pada saat ini bukan secara kebetulan Allah Bapa mengutus putranya untuk hadir di dunia, untuk menjadi penolong bagi manusia, menjadi juru selamat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia dengan segenap hati. Mari bersama-sama pujikan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Dialah yang termulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesuslah segala puji. Puji, hormat, dan kuasa.
dipujikan mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan. Dia telah lahir dimuliakan, jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir dan dimuliakan. Dia telah lahir dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir dimuliakan. Dia telah lahir dimuliakan, jadi Raja. Sekali lagi, dia telah lahir dimuliakan. Dia telah lahir dimuliakan, jadi Raja. Bapa di surga, terima kasih. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Ada Tuhan Yesus di hati kami, di kehidupan kami, dimanapun itu. Terima kasih. Biarlah hanya nama Yesus yang dimuliakan, ditinggikan. Dari segala bangsa,
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sudah memberikan Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita terus arahkan pikiran dan hati kita untuk menyembah Dia dan memuji Dia pada saat ini. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah, dimuliakan dengan segenap hati, dengan hidup, dengan segala apa yang ada pada diri kita. Dengan segenap hati, mari bersama-sama Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah-tengah kita. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, haleluya, haleluya, Kau adalah Raja. Terima kasih Yesus, tiadalah yang seperti Tuhan. Haleluya, biarlah seluruh mulut memuji Engkau Yesus, biarlah semua hati menyembah dan menghormati Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Raja di atas segala raja di dunia ini. Hanya Engkau Tuhan di atas mereka yang mengaku bahwa mereka adalah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa di surga, untuk hari Minggu ini kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang saat ini kami rasakan, senang, sedih, galau. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pribadi lepas pribadi di tempat ini, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah kami, setiap apa yang kami bawa dari rumah, entah itu beban permasalahan, entah itu cita-cita, entah itu keinginan, kebutuhan, entah apapun itu perjuangan-perjuangan yang belum juga usai dan tuntas. Biarlah semua itu kami taruh di kaki-Mu, dan biarlah kami terus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang Kau perbuat yang jelek bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan doa ucapan syukur kami
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat, tetap bersukacita pada saat ini. Kita salam dari jauh dulu. Kakak saya sakit, terus saya ngajak adik-adik saya yang dari Solo untuk nengok. Saya suruh mereka untuk ke Bandung, tapi mereka bilang belum berani karena masih COVID. Kemudian mereka mau mungkin nanti kalau sudah COVID, udah divaksin baru berani ke Bandung, karena katanya kalau dari luar kota balik ke Solo nanti diisolasi selama 14 hari. Adik saya nggak mau, nggak berani nanti daripada diisolasi 14 hari kalau sudah pulang dari Bandung. Karena memang wali kota di Solo juga bilang kalau pendatang maka akan langsung dicegat, tidak boleh langsung masuk ke Solo, harus di karantina dulu selama 14 hari. Itu peraturan dari wali kota Solo. Jadi tidak ada yang, adik saya tidak ada yang mau ke sini, biar nanti aja Mbak katanya. Ya sudah, biar saya aja yang nengok kakak saya. Jadi satu hal yang banyak dari kita mengharapkan bahwa vaksin itu bisa paling tidak meredam COVID-19. Bersyukur ada itu, dan saya percaya juga, saya juga menunggu ya untuk divaksin. Dan biarlah apa yang kita idam-idamkan, kita harapkan dengan vaksin ini terwujud segera mungkin dan juga membawa hasil yang baik untuk kita semua. Kita akan terus memuji Tuhan saat ini. Marilah kita bersorak-sorai. Hari Natal setelah tiba. Saya juga ingat bahwa waktu itu Natal di mana saya nggak tahu. Saya mengucapkan Natal waktu itu karena belum tanggal 25. Saya selamat Natal ya Bu. Oh ini belum Natal kan, belum tanggal 25. Dan saya kaget ya. Oh apa ya harus begitu. Tapi saya nggak berani protes ke ibu ini karena ya memang mungkin karena penerimaannya seperti itu. Jadi kalau Natal itu harus tanggal 25. Jadi sebelum tanggal 25 itu belum Natal, belum sah gitu. Tapi saya ya udahlah, pokoknya saya sudah bilang saya mengucapkan selamat Natal. Dan marilah saat ini kita bersorak-sorai karena Allah Bapa sudah memberikan Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan bersemangat, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kasihnya, ajak perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia yang meminta, yang layak terima segala
sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, Dia layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi bagi Dia yang memerintah, Dia layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Ya, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk dulu. Ada yang mau disampaikan? Cerita, kesaksian, atau apapun yang pastinya bisa menjadi berkat. Adakah Ibu Neneng? Oh, Pak Chandra yang udah lama nggak kelihatan. Sudah kangen suaranya. Oh, baiklah. Kalau belum ada, minggu depan pastinya ada yang akan disampaikan. Kita persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita kembali memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya, hanya Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dia memberikan hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan.
bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Kami kagum Tuhan bagaimana Engkau sudah pelihara kami dan kami ada di bulan yang ke-12 ini. Dan kami percaya Tuhan pasti Engkau punya tujuan. Dan terima kasih kalau kami bisa hari demi hari kami bisa melewatinya. Ibadah pada pagi ini kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Berikanlah sukacita-Mu dan bawalah kami untuk menikmati rencana-Mu yang begitu besar, sehingga setidaknya menghabisi tahun ini dan tahun depan kami tahu bahwa Engkau tetap ada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terpaksa harus buka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gak kerasa ya bahwa kita sudah ada di penghujung tahun, dan kita ibadah sebenarnya minggu depan itu yang terakhir ya. Dan setelah itu ya tentu kita punya kesibukan masing-masing. Setidaknya kita bisa sampaikan salam kepada keluarga yang dekat, tapi keluarga yang mau datang dari Jogja tidak bersedia datang ke Bandung. Nah, tadinya saya berpikir begini, tadinya saya pikir mau apa ini, ajak untuk ya, biasanya kalau Desember itu kan kita bisa menikmati makan bersama lah. Cuma saya berpikir begini, karena situasi kondisinya, dan memang saat ini dicetak uang ya 75.000 itu sudah dicetak, dan kalau kami sih sudah pesan gitu, nanti tanggal minggu depan baru ini. Jadi saya pikir begini, seandainya kalian bisa membelinya pesan itu, tapi harus ambilnya di BI, dan biasanya itu 1 minggu lah, 10 hari gitu. Nah, sehingga nanti satu keluarga itu, kalau kami bertiga, satu keluarga bisa ada 4, ada 2 itu. Dan kalau kita kan gak terlalu banyak, kami bersedia untuk menggantikannya sebagai tanda kasih gitu, hadiah Natal lah. Sehingga kalian harus bisa nanti kalau uangnya kalian udah tahu kan, uang 100.000 itu 75.000 kalian udah tahu, dan itu uang itu antik sekali sebenarnya, sebagai apa ya kenang-kenangan lah melewati tahun ini ya. Jadi saya pikir itu sebagai hadiah dari kami lah, daripada kita duduk makan ya enggak, daripada kita kayak begitu ya, nggak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, pada pagi ini saya mulai memikirkan apa yang Tuhan sudah pikirkan buat kita. Nah, itu sebabnya saya ingin kita baca dari Matius pasal 1
ayat 19 dan seterusnya. Sebenarnya bisa ayat 18 dan 19, tapi saya akan baca ayat 19 ya. Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan setelah itu bisa membaca dari pasal 1 ayat 25 atau ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, untuk itu mari kita baca kitab Yunus pasal 2. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, di dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau dengarkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang mulia, yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengecam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku, dan dari liang kubur, ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Karena mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, saya nggak akan baca ayat 10. Sebenarnya satu irama yang menolong kita untuk melihat bagaimana pergumulan Yunus sebenarnya. Nah, kenapa saya menggabungkan bagian ini satu pengalaman? Bukankah kita sebenarnya tidak ada bedanya dengan Yunus? Ya kan? Saya dilahirkan sebagai anak Kristen, tetapi kehidupan saya sebenarnya masih di luar. Walaupun saya rajin ke gereja, sekolah minggu, ya kan, dididik oleh papa mama saya kalau ke gereja itu biasanya kami berdoa dulu, kami sekolah minggu dulu, setelah itu baru orang tua jam berikutnya. Jadi waktu saya di Jakarta, termasuk di Bandung juga. Bahkan uang persembahan itu ada. Papa mama saya selalu taruh perpuluhan dan sebagainya untuk persembahan, ada juga. Jadi sehingga boleh dikatakan hampir setiap hari kami, ya sampai sekarang juga sama, hampir setiap hari saya didoakan dan bertemu dengan Tuhan lah. Nah, saya tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya
ayah saya meninggal. Waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, setelah 6 tahun, 7 tahun lagi kemudian, saya mulai datang ke Tiranus. Waktu itu di Jalan Rio, dari Jalan Cihapit ke Jalan Rio. Nah, 6 tahun saya di Jakarta, itu teman-teman saya, itu boleh dikatakan, itu datang ke Bandung. Ya, itu guru saya lah, ya, Edi namanya. Dia datang dengan Edi juga. Jadi ada 2 Edi. Ya. Tapi yang satu ini sebenarnya papanya itu di Departemen Luar Negeri, dan dia menjadi duta di Arab pada waktu itu. Nah, itu dia punya ilmunya luar biasa. Saya belajarnya dari dia. Tapi ketika saya tahu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dia datang ke Bandung, tinggalnya Jalan Rio. Nah, Yuma ini, papanya itu bintang 4 sebenarnya, Jalan Rio. Jadi dia datang ke rumah Yuma, dan Edi ini masih keluarganya Yuma, papanya kolonel di Jakarta. Jadi dia datang ke Bandung, dan dia ngajak saya itu main biliar. Bukan main biliar, main jackpot. Itu kalau dia pegang begini, itu tek turun uangnya. Langsung bar. Itu waktu di Jakarta. Tapi waktu dia datang di Bandung, dia coba pegang itu. Di Braga dia nggak keluar. Merah semua, nggak dapat. Wah, dia marah sama saya. Saya cuma doa, Tuhan tolong saya. Nggak keluar. Ngamuk dia. Yop, gara-gara lu Yop, dia bilang. Enggak, gue bilang, bukan gua. Gue cuma bilang sama Tuhan gue bilang. Dia ajak saya makan di Bengawan Solo. Kan Tiranus di sini, Bengawan Solo di sini. Nah, rumahnya Yuma sebelahnya. Jadi ajak makan Bengawan Solo. Dia bilang, Yop, lu makan ayam. Saya makan. Saya berdoa, saya minta Tuhan tolong jaga saya. Dia kerjain saya. Tapi saya makan habis tuh. Saya habisin. Dia kaget. Yop, lu belajar di mana, Yop? Enggak, gue udah lepas. Gue udah nggak lagi, gue pegang Tuhan Yesus. Gua rugi, tahu nggak? Dia bilang gitu. Gua rugi. Itu kan lu, bukan gua. Dia marah sama saya. Ya. Tahu nggak? Dia bilang apa? Ke Edi, adiknya itu datang ke Bandung. Dia bilang, Yop, hidup lu cuma seminggu lagi, Yop. Dia bilang, lu dia akan dikerjain. Dia bilang. Gue bilang, lu pulang, lu kasih tahu ke Edi. Hidup gue bukan sama dia. Hidup gue di tangan dia. Tahu nggak? Mobilnya, dia naik taksi, tabrakan sama kereta api. Tapi istrinya selamat, dia selamat, tapi mobilnya hancur. Itu kebayaran. Jadi setelah saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, tidak ada bedanya dengan pengalaman dari seorang yang namanya Yunus. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan mau Tuhan melakukan apa yang dia mau Tuhan lakukan buat dia. Kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dia, kemuliaan Tuhan. Tapi yang dipakai adalah Yunus, tetapi dia tidak. Bukankah kita tidak ada bedanya dengan latar belakang seperti ini? Dan semua kita pasti pernah melewati fase-fase seperti ini. Karena berdoa Yunus pada Tuhan Allahnya, dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Dari dunia orang mati. Ya. Jadi dia datang ke Bandung itu tujuannya tuh cuma apa? Mau ngerjain saya. Dan waktu ada KKR di Jakarta, saya datang ke rumah Edi. Saya ketok rumahnya. Dia bilang apa? Yuk, lu jangan lewat di sini, dia bilang.
Padahal dulu rumahnya dia itu di Pulau Bangkeng tuh tempat saya juga tidur di situ. Ya, tapi ya itu masa lalu lah. Ya. Nah, setelah kita berjalan dalam langkah dengan Tuhan, nah inilah pergumulan yang tidak mudah dilewati oleh Yusuf. Itu sebabnya kenapa saya coba memparalelkan dengan apa yang terjadi pada masa lalu. If you trust to Him, kalau engkau percaya kepada Dia, izinkan Dia bekerja. But if God mau, jika Tuhan mau Anda melakukan apa yang Dia mau, pertarungannya adalah bersediakah Anda membayar harganya. Mengapa saya katakan demikian? Karena harga itu adalah bagaimana Anda bersedia atau tidak melepaskan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Semua kita tahu kasus ini, ya nggak? Peristiwa ini kita tahu. But my question is, kalau kamu sendiri melewati fase ini, apa yang kamu akan lakukan? Kalau teori mah gampang, ya nggak? Gampang. Tapi ketika kita ada di situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, bersediakah kita? Kenapa? Karena biar bagaimanapun kemanusiaan kita itu manusia. Kita manusia. Ya. Kalau kita bisa melawan sesuatu, berarti berhadapan dengan siapa? Yourself, keputusan hidupmu. Nah, itulah Anda harus bersedia membayar harganya. Membayar harganya. Ya enggak? Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sebagai manusia memang tidak mudah. Tiba-tiba orang yang dia cintai berkata begini, maaf ya, malaikat datang dan sekarang saya hamil. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa Tuhan memakai dua pribadi yang punya relationship yang begitu dekat, dan yang satu ditunda, sehingga setelah usia lanjutlah boleh katakan, dia belum punya anak. Belum punya anak. Itu papa dan mamanya Yohanes Pembaptis. Gak punya anak. Tetapi justru di situasi yang tidak memungkinkan, God say, tapi ke siapa? Tuhan pakai dengan cara Tuhan. Yang saya ingin mengajak bahwa hidup ini memang kadang-kadang kita melewati fase yang mudah. Kadang-kadang ada fase yang tidak mudah. Ada yang mudah, tapi ada fase yang tidak mudah. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
dari Roh Kudus. Dan istilah ini, pernyataan ini adalah pernyataan yang pertama kali Allah bicara. Pasti orang bilang, lu mimpi lu, ya, lu mimpi, ya enggak? Jadi kalau kita lihat bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Ketika saya memutuskan, ya kan? Dan setelah saya memutuskan, tidak jauh dengan apa yang dilewati. Hanya pertanyaannya, bersediakah kita untuk melakukan apa yang Dia mau? Ayat 21 dan seterusnya, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini kan seorang laki-laki, ya kan? Dan saya yakin bahwa ini tidak mudah. Kalau setelah kita baca, kita bisa mengerti. Kenapa? Karena toh seorang yang namanya Yusuf, dia adalah orang yang betul tunduk kepada apa yang Tuhan mau, karena dia punya hubungan yang begitu dekat juga dengan Maria, dan dia orang yang mencintai atau mengasihi Maria. Nah, ayat 24 yang saya tadi baca, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertanyaan saya adalah, bersediakah Anda bisa bertahan tidak bersetubuh? Ini gak mudah. Sebagai seorang pria, dia mencintai, tetapi sekarang di dalam kandungannya ada seorang anak yang Allah taruh di situ. Itu gak mudah. Gak mudah. Tapi saya mau berkata, Yusuf adalah orang yang bersedia tunduk kepada apa yang Allah mau. Karena panggilan ini adalah keputusan, dan keputusan. Nah, saya berharap bahwa setidaknya apa yang menjadi pergumulan seperti Yunus itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilewati oleh Yusuf. Sama, tidak ada bedanya. Sehingga pengalaman mungkin tidak seperti dalam gambaran Yusuf ketika dia berdiam diri dan dia akhirnya ingin memutuskan. Tetapi saya yakin perasaan-perasaan dan semuanya tidak ada bedanya dengan pengalaman Yunus. Pasti sama. Ya, kenapa?
Satu sisi dia ingin melakukan, tetapi sisi lain dia tidak bersedia. Kenapa? Karena masalahnya dia punya latar belakang yang berbeda dengan kelompok di mana atau orang kelompok bangsa yang dia akan datang. Nggak mau nih. Sehingga ayat yang kedua saya sudah baca tadi. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Dan aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkuk oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ya kan? Jadi kalau kembali lagi, saya mundur lagi sedikit tentang apa yang saya katakan tadi tentang diri saya sendiri. Saya mundur lagi. Waduh. Ya. Ketika saya diancam, ya, buat saya, ya pada waktu itu saya masih muda, ya nggak punya jadi rasa takut mah nggak ada dulu mah, ya nggak. Jadi karena waktu teman-teman saya datang ke dia bel rumahnya pahit, saya keluar dari pintu dari depan, Ibu Hit keluar, saya kenalkan, ya, saya bilang saya mau ke sebelah dulu, saya bilang, ya, setelah itu baru saya balik lagi masuk ke rumah. Nah, mereka kaget, ini, itu siapa Yupi? Rambutnya gondrong segini. Ya, teman Jakarta mami, saya bilang. Anda bisa bayangkan tidak? Tapi saya harus tetap berpegang kepada keputusan. Dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah? Jadi kalau saya kembali lagi ke sini tentang bagaimana Yusuf sendiri, saya yakin bahwa sebagai manusia dia punya pergumulan yang tidak mudah. Pertanyaannya, ketika dia memang mau tidur, apakah dia masih bisa tidur? Tentu dia bergumul. Nah, sekarang kita ada di fase seperti ini. Pertanyaan saya adalah, dengan situasi kondisi seperti ini, gimana? Apakah Anda betul-betul siap untuk melewati COVID ini? Kenapa saya katakan demikian? Karena situasi COVID ini antara situasi yang ya rawan tapi tidak rawan, tidak rawan tapi rawan. Bahkan sekarang orang yang meninggal itu satu-satu. Ya, kemarin ada satu dokter yang terkenal meninggal. Ya. Sehingga saya bertanya, ada apa ini Tuhan? Ada apa? Dalam situasi seperti ini ada apa? Ya. Satu sisi kita senang, karena apalagi pemerintah kita boleh katakan sudah. Cuma pertanyaan saya, apakah kita akan mendapatkan apa yang memang bisa kita dapatkan? Ya tentu buat kalian yang muda-muda, yang masih muda-muda ya bersyukur. Ya enggak? Tapi seperti usia seperti saya ini, ya 50 tahun plus atau 59 plus 1 aja. No. Di Inggris yang dites bahkan dikasih apa? Kasih PIN. Ya enggak? Apakah itu dikasih PIN supaya dia pergi kemana saja ketahuan? Tujuannya apa? Apakah supaya memang dia sedang dikendalikan? Atau memang PIN ini adalah karena
istilah 666. Jadi mungkin mengingatkan mereka yang usia yang akhirnya sudah di atas kepala 5, mau 60 kurang 1, ya sebaiknya say no. Dikasih pen. Si Payup itu kelihatan nih lagi jalan. Orang tuh bisa sembunyi, ya. Ya. Jadi ini menjadi pergumulan. Hanya saya kembali lagi kepada apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam proses kita. Untuk apa? Karena kita adalah saksi Dia, dan bagaimana kita bertahan di dunia ini supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan bagaimana Tuhan memakai maksimal kita untuk kemuliaan Dia. Dan saya percaya jika Anda betul-betul bersedia untuk dipakai olehnya, Anda tidak perlu khawatir untuk melewati fase seperti ini. Kenapa? Saya mundur sedikit, bukan mundur terlalu jauh, tentang Yusuf. Ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Malaikat Tuhan nampak kepadanya. Dengan kata lain begini, ketika engkau melewati fase yang berat, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan tolong. Dan pasti Tuhan akan tolong. Tidak mungkin. Hanya sekarang situasinya adalah karena kita ada dalam lingkar. Ya, karena keputusan-keputusan bukan kita yang memutuskannya. Hanya sekarang bersedia Anda untuk bertahan. Nanti uang akan diganti dan Anda tidak bisa lagi belanja pakai uang. Di Cina, no money, pakai PIN. Kalau Anda ke Australia, nggak pakai uang, pakai kartu, tek. Sekarang Anda punya kartu kredit, punya kartu ATM, ya nggak? Masih bisa Anda polos, nggak masalah. Seperti gini. Tapi nanti Anda tidak bisa. Kenapa? Karena ada capnya. Mau apa? Ini mana? Indonesia? Bukan. Cuma 10%. NSP. 90%. Singapura. PIN. Jadi, apa yang kita lihat ini, pertanyaannya adalah, Anda tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti jaga. Cuma lingkar kita yang kita harus waspada. Lingkar kita harus waspada. Dan seperti apa yang saya sudah baca tadi, ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Taat. Anda tidak boleh mundur. Izinkan dia bekerja, dan dia pasti menyampaikan apa yang dia mau Anda lakukan untuk kemuliaan dia. Ini hanya satu bagian kecil dari sejarah besar. Tetapi dari seorang yang sederhana, tetapi Tuhan memakainya maksimal untuk kemuliaan dia. Dengan kata lain bahwa di situasi seperti ini, Anda pun pasti akan dimaksimalkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh dia. Hanya kita nggak tahu di fase seperti apa yang dia akan mengizinkan kita
untuk tetap bertahan. Sekarang ya kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Tetapi seandainya terjadi, maka Anda harus betul-betul bertahan. Yesus pasti menyertai kita. Nggak mungkin nggak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Kami bersyukur bagaimana seorang pribadi yang sederhana, Engkau maksimalkan dia. Yang tadinya berkata tidak, tetapi Engkau melembutkan hatinya untuk menerima apa yang sedang Engkau rencanakan. Karena Engkau hadir pada Maria. Dan terima kasih Tuhan, setiap Natal kami kembali lagi kepada kisah seperti ini. Dan jika kami mundur ke belakang dalam sejarah Yunus, hati kami tidak ada bedanya. Satu sisi, kadang-kadang kami mau melakukan apa yang Engkau mau, tetapi kadang-kadang kami tidak bersedia untuk melakukannya, bahkan kami menolak untuk melakukannya. Sebab Tuhan ampuni kami, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang betul taat kepadamu. Dan izinkan kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan dan maksud besar. Itu sebabnya ketika kami melewati fase hidup seperti ini, kami tetap akan bertahan Tuhan. Izinkan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan terima kasih Tuhan untuk pengalaman dari seorang namanya Yusuf, seorang pria yang betul-betul mengasihi-Mu. Dan terima kasih untuk Maria yang bersedia untuk melahirkan Engkau yang hadir sebagai manusia di bumi ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan hari-hari di depan ini. Dan jika kami melewati tahun ini, kami juga percaya Engkau akan menyertai kami di tahun depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami dalam pertemuan dan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Pak Yopi untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sehat terus bersama Ibu dan Ibu Hit sekeluarga. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan dan sambil memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang masih terus Engkau berikan kepada kami. Mungkin pada saat-saat ke depan, bisa saja kami tidak lagi bisa menikmati ibadah bersama. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami terus mengucap syukur untuk segalanya. Hamba serahkan Pendeta Yopi ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan yang luar biasa untuk Pak Yopi, dan juga hikmat, kebijaksanaan yang hanya berasal dari Engkau. Semakin Tuhan pakai luar biasa Pak Yopi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami akan memberikan apa yang sudah kami persiapkan dari rumah, persembahan yang kami berikan, kiranya Engkau menguduskannya sehingga seberapapun yang terkumpul itu menjadi satu sukacita tersendiri bagi kami dan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesus ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Ya, saya persilakan yang akan membawakan pengumuman. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman. Terima kasih Pak Yopi, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Ya, saudara, memang ada satu yang sulit, melepaskan apa yang paling kita sukai dan menundukkan diri, karena menundukkan diri kepada Tuhan itu saya kira sulit. Ya, tapi kita sudah melihat tadi ada Yunus, ada Yusuf, ada Maria. Jadi contoh yang kita sudah dengar dari khotbah tadi. Ya, semoga kita juga bisa seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk khotbahnya, Mbak Yopi, sehat selalu tadi kata Ibu Pur, ya sehat selalu. Terima kasih untuk yang lain nih, yang ikut melayani juga semua. Terpuji nama Tuhan. Mari kita lihat pengumuman. Ini persembahan kita minggu lalu ya. Kolekte 250.000 persepuluhan berapa ini? 2.550.000, jadi totalnya semua 2.800.000. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan. Yang berulang tahun, Indri sudah lewat ya, tanggal 4. Anak Indri, selamat ulang tahun Indri. Ibu Risma ya, kemarin ya, selamat ulang tahun. Sandra nanti sampaikan. Ya, tanggal 17 Desember Natalia. Ya. Tanggal 14 Desember ada ulang tahun pernikahan. Ya, Pak Pur sama Ibu. Hari ini ya? Hah? Oh, besok ya, besok 14. Oh, tanggung ya. Ya, selamat ulang tahun pernikahan ke-24. Ya, tahun depan perak, ya, ulang tahun mas bukan ulang tahun perak. Ya, kita lanjutkan. Yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa melihat semua ya. Semuanya hadir ya. Ya, Pak Rio, ya tolong dikasih tahu. Ya, kita lanjutkan. Khotbah Pak Yopi tiap minggu pagi pukul 7 ya, di Radio CP 103,5 FM. Bapak Ibu silakan untuk mendengarkannya. Ya, lanjut. Ya, tadi Pak Yopi sudah umumkan ya sebelum ini bahwa ibadah kita terakhir itu minggu depan ya, sekalian ibadah Natal. Nah, jadi kita persiapkan diri sebaik mungkin ya untuk ibadah ini dan kasih tahu kepada teman-teman kita supaya jangan nanti datang lagi dia tanggal 25 kita nggak ada di sini. Ya, kita bisa informasikan mungkin di grup ya supaya semuanya bisa tahu. Ya, kita akan melihat topik doa kita bangsa dan negara. Ya, kita doakan terus karena sekarang yang terpapar itu di atas 6.000 ya, 6.000 rata-rata tiap hari ya. Saya lihat dari Pak Yopi yang selalu dipostingkan dengan rutin itu 6.000, sementara yang sembuh itu 4.000-an. Jadi ada sekitar 2.000 selisihnya antara yang sembuh ya, antara 2.000 1.500 lah. Berarti peningkatan pasien itu sangat besar. Sementara tenaga kesehatan ya selalu ada yang meninggal. Ya, sudah dokter aja kalau saya tidak salah sudah lebih 300 ya, belum lagi perawat, belum lagi tenaga medis lain yang berhubungan dengan
rumah sakit. Jadi kita doakan, ini berat sekali bagi bangsa ini. Dengan situasi yang sekarang, belum lagi suhu politik yang terus memanas sehingga beban bangsa ini begitu berat. Ya, kita doakan ini terus. Ya, berat sekali. Saya pikir kalau saya jadi presiden mungkin saya sudah tumbang. Betul, itu berat sekali. Harusnya semua komponen di bangsa ini bersatu untuk melawan COVID, tetapi justru banyak yang menentang pemerintah. Dan yang ditantang juga saya tidak tahu apa. Gitu ya. Kita doakan, kasihan. Ya, kita berdoa untuk gereja secara menara dan secara keseluruhan. Ya, untuk COVID tadi sudah didoakan. Ya, pelayanan misi kita terus doakan. Bapak Ibu jangan lupa juga, saya rencananya mungkin tanggal 24 akan berangkat ke Kuningan. Ya, 24 sampai balik lagi ya, tanggal 1 atau apa. Ya, pokoknya biasanya kami tanggal 2 itu sudah masuk lagi kerja. Jadi sebelumnya saya sudah harus di Bandung. Ronald sudah ke sana hari ini mulai, ya, mahasiswa Tiranus. Dia nanti akan persiapkan banyak hal di sana. Ya, tolong doakan terus ya kesehatan saya juga. Ya, pergumulan kesehatan jemaat khususnya Ibu Lili ya, kita doakan terus karena dia kena lupus. Saya sudah tidak tahu perkembangannya bagaimana pasca operasi, tapi kita doakan. Ya, jemaat yang sudah lama tidak hadir, ya memang sekarang Bapak Ibu dibatasi ya, hanya boleh 30% yang ikut beribadah. Kalau dulu bisa 50, sekarang 30. Ya, kesehatan Bapak Gembala, Ibu dan Oma. Ya, saya kira itu ya, kesehatan Michael. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari lepas hari bisa kami lalui di dalam kekuatan Tuhan. Itulah yang membuat kami bisa bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan di pagi hingga siang hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya sekali bahwa Engkau-lah yang menopang kami, Engkau yang melindungi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, bahwa kami harus sedia untuk membayar harga, melepaskan apa yang Tuhan ingin kami lepaskan untuk tunduk, takluk sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti Maria, Yusuf, dan Yunus. Terima kasih untuk hal ini, berkati terus hamba-Mu Pak Yopi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kesehatan yang Kau pelihara, Kau berkati. Demikian juga dengan Ibu, kami mohon belas kasihan-Mu dan bahkan seluruh keturunan mereka. Kami juga doakan Oma supaya Tuhan terus memberkati Oma. Biarlah Oma tetap bisa menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa padamu untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami ini karena sedang mengalami begitu banyak pergumulan, masalah COVID yang juga belum selesai. Kami rindu supaya ini semua bisa diatasi, entah bagaimanapun caranya, tapi kami percaya bahwa satu-satunya yang bisa membuat ini cepat berlalu adalah kuasa Tuhan sendiri. Karena itu biarlah Tuhan sendiri menolong bangsa kami, dan teguhkan, kuatkanlah bangsa kami ini supaya tetap bersatu, tidak terpecah, tidak terjadi pertumpahan darah. Kami rindu supaya bangsa ini jadi bangsa yang damai, bangsa yang membangun, bangsa yang maju, bangsa yang berdampak bagi dunia internasional, bangsa yang sejahtera rakyatnya. Tolonglah berkati pemimpin kami, lindungilah Pak Jokowi, lindungilah pemerintahannya, dan lindungilah seluruh keluarganya, wakil presiden, segenap menteri, pemimpin-pemimpin kami sampai ke RT, dan seluruh wakil rakyat. Tuhan lindungi, berkati mereka. Tolonglah ya Bapa, kami berdoa kepadamu juga supaya Engkau menyelamatkan bangsa ini. Kami rindu supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk diselamatkan, untuk dibarui, untuk diubahkan, untuk ditransformasi oleh kuasa dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pakailah apapun yang menjadi sarana untuk bisa menyampaikan kasih-Mu kepada bangsa kami Tuhan. Karena begitu banyaknya kesempatan bagi orang sekarang untuk mengakses dan berita tentang Engkau. Biarlah Engkau pakai semua itu dan nyatakanlah kuasa-Mu, jawab mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa supaya Engkau membangkitkan generasi-generasi baru yang bersemangat, yang rela berkorban, yang totalitas hidupnya adalah untuk Kristus, orang-orang yang taat dan setia, melayani Tuhan, mengabarkan Injil di negeri ini, dan juga yang menggembalakan jemaat-jemaat yang akan dituai bagi kemuliaan Kristus. Tuhan, kami mohon supaya Engkau juga mempersatukan gereja-Mu
agar gerejamu bekerja keras, bekerja sama, dan gereja Tuhan sungguh-sungguh bisa semakin peduli kepada sesama, semakin memiliki kepedulian sosial yang tinggi, memiliki belas kasihan untuk mengulurkan tangan kepada orang-orang yang berkesusahan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepada Tuhan agar Engkau menolong jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir. Berkatilah mereka semua, tuntun dan pimpinlah mereka semua. Dan terima kasih juga untuk Indri yang berulang tahun. Kami bersyukur, untuk juga Ibu Risma kami bersyukur. Kau berkati mereka, Engkau topang mereka Tuhan. Biarlah mereka menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan. Biarlah mereka merasakan damai sejahtera selalu di dalam hidup mereka. Dan juga Natalia yang akan berulang tahun kami syukuri, dan juga untuk keluarga Bapak Ibu Pur juga yang akan berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk semuanya, berkati mereka. Tolonglah tuntun pimpin mereka semua ya Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Michael Tuhan kami mohon uluran tangan-Mu, Kau sembuhkan dia. Kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Lili Tuhan. Tolonglah kami berharap mujizat-Mu supaya dia juga menjadi pulih. Atau ada jemaat Tuhan yang lain yang lemah fisik, Tuhan Kau menolong. Kami juga berdoa kepadamu untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan berkatilah Tuhan supaya anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Berkati supaya mereka bekerja keras, mereka berjuang, tapi tidak mengabaikan Tuhan, melainkan senantiasa melalui dunia pendidikan juga mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau memberkati seluruhnya. Dan juga Tuhan, rencana hamba-Mu akan melaksanakan mission trip ke Kabupaten Kuningan dan Ciamis. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, mengarahkan, dan buatlah hamba-Mu peka kepada suara-Mu, sehingga hamba-Mu mengandalkan Engkau, bukan mengikuti apa yang hamba-Mu ini mau, tetapi mengikuti apa yang Kau mau. Biarlah hamba-Mu takluk, tunduk sepenuhnya kepada Kristus, kepada Roh-Mu yang kudus, sehingga pelayanan ini hanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Lindungi dalam perjalanan, lindungi dalam setiap tempat pelayanan. Biarlah tiba kembali di rumah dengan selamat di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Tuhan, Dialah yang mengawalimu, Dialah yang mengasihimu, dan Roh-Nya yang sekarang tinggal di dirimu, itulah yang akan memagarimu. Engkau tidak perlu takut melewati hari-hari fase-fase yang berat, dan percayalah, bersama dengan Dia engkau pasti mengalami kemenangan. Haleluya, amin. Dipuji, ditinggikan. Yesus Raja.
Dia telah lahir, dimuliakan, jadi raja. Dia telah lahir, dia telah lahir, dimuliakan, jadi raja. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu sejenak mengucap syukur.